Untuk pasien-pasien HIV ini di Puskesmas Tebet itu sama seperti pasien-pasien lain ya. Kita sama diterima mulai dari pendaftaran di loket, kemudian sampai dengan menunggu di ruang tunggu itu sama, tidak ada diskriminasi. Kemudian untuk pelayanan juga tidak ada bedanya dengan pasien lain. Jadi apalagi di Puskesmas Tebet ini sudah ada satu poli untuk konsultasi kesehatan remaja dan keluarga. Kebanyakan yang putus asa kali ya, maksudnya ada rasa ketakutan gitu. Jadi mereka berpikiran, saya nggak egois, saya bukan orang egois gitu. Saya bukan orang tua yang egois yang emang harus hamil, nggak tahu status nanti anak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita emang benar-benar ngikutin si program ini sih 90% bisa dijamin deh gitu. Karena ya Dwi ngalamin sendiri gitu. Anak ya alhamdulillah karena mengikuti proses itu gitu. Kadang ya sebenarnya kalau tega nggak tega sih anak ya baru lahir dikasih obat, mana sih orang tua yang tega, nggak mungkin tega gitu. Cuman ya itu gitu, tapi kenapa sih nggak dijalanin, emang itu kebaikan kok gitu. Ya mudah-mudahan sih buat ibu-ibu yang lain hamil sih nggak jadi masalah kok gitu. Sekarang dokter juga udah pada pinter, obat udah ada, jadi nggak usah kuat. Karena biasanya kan hasilnya 18 bulan, cuman sekarang itu ada tes PCR itu, jadi sebelum 18 bulan tuh bisa dilihat gitu. Dan akhirnya kemarin juga waktu umur ya 7 bulan saya karena ada subsidi gitu, saya ikutan tes PCR itu dan ternyata hasilnya bagus gitu, maksudnya virusnya nggak ada deh gitu. Cuman tetap nanti 18 bulan anak saya harus tes lagi gitu, 2 kali tes gitu. Cuman kalau dari berat badan dan segala macem alhamdulillah sih nggak ke arah sana deh gitu. Karena saya dari keluarga berpikiran saya nggak pernah ke anak saya bahwa anak saya sakit nggak, tapi saya selalu anak saya sehat kok, baik-baik aja kok. Jadi emang kayak imunisasi segala macam saya nggak pernah gitu mau ngikutin yang katanya kalau anaknya dari ibu yang ada anak nggak boleh diimunisasi polio yang di tetes, tapi harus disuntik. Saya ikutin orang biasa aja gitu. Dan saya juga nggak mau gitu ke dokter yang khusus ODA gitu, nggak bisa. Saya ke dokter yang biasa aja. Jadi saya menganggap anak saya sehat-sehat dan selalu sehat, dan alhamdulillah ya emang sehat gitu. Ngapain sih ditakutin virus HIV ini, ngapain sih ditakutin? Mungkin masyarakat masih belum tahu Pak, bahwa siapa saja bisa kena virus ini. Dan virus ini belum tentu, yang terkena virus ini belum tentu mati gitu. Lain dengan vonis-vonis, seandainya ada vonis dokter itu salah gitu. Saya udah mungkin saya sendiri dan banyak teman-teman dari komunitas juga banyak yang udah puluhan tahun masih sehat-sehat aja gitu. Jadi ngapain sih dimusuhin lagi, di stigma gitu. Janganlah maksud saya janganlah di stigma mereka gitu. Kalau toh sama manusianya, toh kita sama-sama mempunyai hak, mempunyai istilahnya kewajiban bersama gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia juga gitu. Saya tuh tergugah dengan adanya anak saya yang secara tidak saya ketahui dia mengidap HIV/AIDS. Dan ternyata mungkin orang-orang yang lain, teman-teman yang lain yang pernah kena, teman-temannya tuh yang pernah masuk polisi, ditangkap polisi. Dengan begitu saya pengen dengan adanya WPA ini bisa jadi ke warga atau ke masyarakat. Jadi jangan sampai anak-anaknya itu seperti anak saya. Supaya anak saya juga mengerti bahwa dengan ikut sertanya saya di WPA itu untuk menunjang dia supaya lebih kuat, lebih untuk masa depannya. Masa depan adalah milik semua orang, termasuk juga mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Anakku akhirnya mampu menepiskan stigma dan diskriminasi yang selama ini mengungkungnya di dalam ruang keputusasaan. Kita harus terus menggandeng tangan mereka, bukan malah memberi cap buruk di kening mereka.
HIV adalah sebuah kesalahan. Tetapi alangkah bijaknya bila kita mengerti, pelajari, dan melakukan langkah antisipasi agar tidak terulang kepada anak-anak yang lain. Stigma bukan penyelesaian, stigma bukanlah jawaban. Diperlukan inspirasi yang lain, inspirasi yang tiada henti, untuk membangunkan anak-anak kita kembali. Jangan bunuh mereka, jangan bunuh anakku, dengan keterasingan, dengan caci maki, dengan senyum sinis. Mereka juga ingin hidup seperti kita, sebagai manusia. Kalau aku sendiri, aku juga kadang aku ikut satu majalah komunitas surfing gitu. Aku diterima di sana, nggak ada stigma, nggak ada diskriminasi. Jadi ketika kita bekerja, ya kerja gitu. Mereka tidak pernah membedakan kamu HIV, kamu porsinya sedikit dan kamu nggak boleh kerja di sini, nggak ada gitu. Jadi aku memang sangat salut dengan majalah ini gitu. Jadi mereka tidak membedakan aku HIV dan mereka menerima aku biasa saja, makan bareng, tidur bareng atau berenang bareng gitu, nggak ada bedanya. Seorang yang sudah terinfeksi HIV atau biasa juga dikenal sebagai ODA, orang yang terinfeksi HIV itu sebenarnya tidak ada alasan untuk mendiskriminasi dia atau untuk menstigma. Oleh karena kita harus memperlakukan dia sebagaimana orang sakit yang lain. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memang mau dengan sengaja sakit, kan? Nah, apa yang kita lakukan adalah mencegah jangan sampai dia tertular penyakit. Dia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan